Kau di sana yang bertingkah mencurigakan. Apa yang kau lakukan di sini? Kau terlihat seperti orang udik dari kampung. Apa kau tahu di mana kau berada? Pergi sana. Kakak seperguruanku adalah Gu Qingcheng yang bekerja di sini. Aku di sini untuk menimunya. Lepaskan aku sekarang juga. Kau orang udik. Kenapa kau tidak bercermin dan melihat betapa menyedihkannya dirimu? Presiden Gu kami tidak akan pernah memiliki adik seperguruan sepertimu. Pergi saja dari sini. Presiden Gu, tolong lihat kontrak ini. Presiden Gu, tolong lihat kontrak ini. Presiden Gu, ini adalah notilen rapat dari rapat Dewan Pemegang Saham hari ini. Mohon ditinjau. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Siapa kau? Aku Chen Fan. Xiao Fen? Lepaskan dia. Ya, Kakak seperguruan. Aku sangat senang kau di sini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melihatmu. bocah ini ternyata kenal dengan Presiden Gu. Menyebalkan sekali. Mereka bahkan memanggilku orang udik. Apa ada masalah dengan apa yang mereka katakan? Mulai sekarang kau tidak diizinkan untuk meremehkan orang lain. Jika tidak, Ya, kami mengerti. kenapa kau datang mencariku? Ceritanya panjang. Guru berkata, aku adalah seorang jenius, tapi aku kehilangan 3 jiwa. Berhenti. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Aku ingin tidur denganmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bakat benar-benar berbakat. Kau mengatakan persis apa yang ada di hatiku. Tapi kau tidak akan mendapat kesempatan itu. Hari ini dia dan perusahaannya akan menjadi milikku. Jadi Presiden Gu menyukai tipe seperti ini. Apakah pria ini memiliki bakat tersembunyi? Ngomong-ngomong Gu Qingchen, hari ini kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Jangan terlalu sombong, Zhao. Kita lihat saja siapa yang akan tertawa terakhir. Aku sangat menyukai sikap membangkangmu ini. Begitu aku menjadi presiden, akan kutunjukkan cara mempermainkanmu. Apa yang kau lakukan? Kakak seperguruan, apakah ada sesuatu yang terjadi? Kau tidak bisa membantuku. Aku sedang menghadapi krisis. Aku juga tidak bisa mengurusmu. Aku juga sedang menghadapi krisis besar. Krisis macam apa yang kau hadapi? Bagaimana aku bisa membantumu? Kau harus tidur denganku dulu. Keluar. Jika bukan karena fakta bahwa kita belajar di bawah guru yang sama, aku sudah memotong lidahmu dan memberikannya kepada anjing. Kakak seperguruan, krisismu paling-paling hanya kekurangan uang. Krisisku adalah masalah hidup dan mati. Liro, pergilah urus dia. Baik, Presiden Gu. Liro, Denganku. mengapa aku harus pergi bersamamu? Presiden Gu memintaku untuk menempatkanmu. Mengaturnya untukku tidak ada gunanya. Aku butuh kakak seperguruanku untuk mengaturnya. Tuan Chen, ini kamarmu. Silakan beristirahat di sini. Aku memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. Berapa lama lagi? Kakak seperguruanku akan sibuk. Aku hampir tidak sabar. Bagaimana mungkin Presiden Gu bisa memiliki adik seperguruan sepertimu? Apa kau tahu apa yang sedang dia alami? Apa yang sedang dialami? Presiden Gu seorang diri mendirikan kamar dagang universal yang bernilai 100 miliar. Sekarang Shou Shizu telah menyatukan sekelompok pemegang saham untuk menendangnya keluar dan merampas aset 100 miliarnya. Katakan padaku, dibandingkan dengan masalah kecilmu, siapa yang berada dalam situasi lebih putus asa? Sejujurnya akulah yang putus asa. Kepada guru macam apa kalian berdua berguru? Itu cerita yang panjang. Guruku berkata, aku adalah seorang jenius. Jika aku membantu kakak seperguruanku menyelesaikan masalahnya, akankah dia tidur denganku? Jika kau benar-benar bisa membantu Presiden Gu menyelesaikan masalahnya, dia mungkin saja akan setuju padamu, tapi hanya dengan menilai kenyataan bahwa kau adalah hewan yang berpikir dengan tubuh bagian bawahmu. Kau hanya sedang berfantasi. Apa kau tahu kehadiran macam apa Zhao Shizu dan kelompoknya di Jiangcheng? Bagus, dengan kata-kata darimu itu. Aku lega. Cara menyelesaikannya bukan urusanmu. Biarkan saja dia tidur denganku. The film was translated and narrated by M Media. Yin dan yang saling melahirkan. 5 elemen saling membatasi. Kakak seperguruanmu memiliki salah satu jiwamu yang disegel di dalam dirinya, dan dia ditakdirkan menderita malapetaka finansial. Kau bisa menggunakan kantong sutra ini untuk mencari Kian Yehuda di grup Nasya. Aku pernah membantunya di masa lalu. Dia akan mengabulkan permintaan apapun. Aku terselamatkan.
Kenapa kau tidak mengusirku? Mengapa kami harus mengusirmu? Kalian adalah satpam. Bukankah mengusir orang adalah hal favorit kalian? Apa kau sakit jiwa? Kami hanya berpenghasilan beberapa ribu sebulan. Jika kami tidak sengaja mengusir seorang ahli tersembunyi, kami akan kehilangan pekerjaan. Apakah itu terlalu jelas? Jadi menjadi satpam di grup Dacia punya masa depan. Teruskan kerja bagusmu. Kau pasti Qian Youdao. Dan siapakah teman muda ini? Guruku bilang kau akan mengabulkan permintaan apapun. Qian Youdao. Masalah apa teman muda yang dapat saya bantu? Seseorang ingin merebut kakak seperguruanku, Kamar Dagang Universal milik Gu Qingseng. Apakah kau punya cara untuk membantu? Kamar Dagang Universal itu hanyalah perusahaan kelas 2. Tidak masalah, aku akan membantumu menyelesaikannya. Dalam 15 menit. Semua masalah yang dihadapi Gu Qingchen dari Kamar Dagang Universal akan terselesaikan. Teman muda, masalah yang dihadapi kakak seperguruanmu sudah terselesaikan. Apakah itu benar? Begitu cepat. Aku punya satu permintaan lagi. Dingkian. Baiklah. Rapat Dewan Kamar Dagang Universal kini resmi dimulai. Tujuan rapat ini adalah untuk memutuskan pemberhentian dan pengangkatan ketua. Jadi semuanya, silakan sampaikan pendapat kalian. Ketua saat ini Gu Qingchen telah mengangkat orang berdasarkan nepotisme, menyalahgunakan aset demi kepentingan pribadi, telah menyebabkan Kamar Dagang Universal menderita kerugian besar. Wutian. Saya mengusulkan agar kita mencopot posisinya sebagai presiden dan mengangkat Tuan Muda Shao sebagai presiden yang baru. Beraninya kau, ini adalah Kamar Dagang Universal, bukan tempat di mana kau bisa senaknya menyebarkan racunmu. Lalu kenapa? Kalau aku memang begitu, dunia bisnis adalah medan perang. Aku sarankan kau berpikir matang-matang. Apa kau bisa mempertahankannya? Kursi presiden itu. Presiden gue, perairan di Kamar Dagang Universal sangat dalam. Itu bukan sesuatu yang bisa kalian para wanita harapkan untuk kuasai. Jangan lupa, kalian berdua dulunya diambang kebangkrutan. Rasa kasihan akulah yang menyelamatkan kalian, membawa kalian ke dunia bisnis, meningkatkan kekayaan bersih kalian ribuan kali. Namun kalian berbalik dan menendangku saat aku jatuh. Kalian berdua hanyalah ular yang tidak tahu berterima kasih. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian berhasil. Kau benar-benar menyedihkan. Aku hampir tersentuh oleh pidatomu. Xiao Shizu, kau bajingan yang tidak tahu malu. Kau benar. Aku memang seorang bajingan. Xiao Shizu, jangan berpikir bahwa dengan lidahmu yang tajam, kau bisa memaksaku untuk menyerah. Mimpilah. Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan pemungutan suara dan lihat apakah semua orang ingin memilihku sebagai presiden. Aku sudah menyampaikan pendapatku. Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Direktur Ding memegang 8% saham, Direktur Wu memegang 16% saham, Tuan Muda Shao memiliki 35% saham. Itu berarti lebih dari separuh. Presiden Gu kali ini Anda benar-benar tamat. Siapa yang menjadi presiden? Bukan urusan kami. Saya memilih Tuan Muda Shao. Saya setuju. Saya setuju, saya setuju. Kalian semua. Lihat Presiden Gu, kau sudah tidak punya kesempatan lagi. Umumkanlah. Baiklah, saya sekarang dengan hikmat mengumumkan bahwa berdasarkan pemungutan suara Dewan Direksi, kami telah memutuskan untuk mencopot Gu Qingchen dari posisinya sebagai presiden dan mengangkat Tuan Muda Shao sebagai presiden yang baru. Bagus sekali. Siapa yang berani menerobos ke dalam Kamar Dagang Universal kami, Grup Dacia? Mengapa orang-orang mereka ada di sini? Presiden Gu, bukankah kau bilang bahwa hasilnya belum diputuskan? Apa yang akan terjadi sekarang? Beraninya kau duduk di kursi presiden kami? Apa kau sudah bosan hidup? Terima kasih. Kau cukup berbakat. Ini mulai menarik. Presiden Gu, kukira kau memiliki rencana cadangan yang luar biasa. Bisakah kau benar-benar menghentikan kami?
Chen Fen, jam berapa sekarang menurutmu? Kenapa kau di sini membuat masalah? Kakak seperguruan bukankah kau? Apakah kau dalam masalah? Aku di sini untuk membantumu menyelesaikannya. Aku tidak membuat masalah apapun. Kau harus pergi sekarang. Dan kau bilang kau tidak. Bukankah orang-orang ini masalahnya? Aku sudah membereskan mereka untukmu. Lelukan macam apa ini? Dengan bergabungnya kami, apa yang bisa dilakukan Gu Qingcheng padaku? Memangnya kau siapa? Berpikir bisa membalikkan keadaan? Orang udik tetaplah orang udik. Delusi. Apa kau masih bermimpi? Apa kau menyewa figuran untuk menakut-nakuti kami? Seseorang, usir mereka semua untukku. Gu Qingchen, aku benar-benar melebih-lebihkan MA. Untuk hari ini, aku sudah bersiap begitu lama. Jika aku tahu kau sepayah ini, aku sudah menjatuhkanmu sejak lama. Apa kau sudah selesai? Kau menyebalkan. Aku sedang bicara dengan kakak seperguruanku. Kenapa kau ikut campur? Kau adalah kau. Bernama Ding Qian, kau bukan lagi pemegang saham Kamar Dagang Universal. Kau bisa pergi sekarang. Saya adalah pemegang saham Kamar Dagang Universal. Saya memegang 8% saham. Bukan saya tapi kau. Sudah kubilang bukan, kenapa kau masih keras kepala? Kau benar-benar luar biasa. Chen Fen, kau harus pergi sekarang. Ini bukan tempatnya untukmu berada. Aku tidak ingin kau terseret ke dalam kekacauan ini. Meskipun guru berkata, kau telah kehilangan semua kekuatanmu. Sepertinya sekarang, kecerdasanmu juga mulai memudar. Dengan kau di sini, aku benar-benar tidak punya kemampuan untuk melindungimu. Pergilah sana. Tidak, aku tidak bisa pergi. Jika aku pergi, aku akan mati. Jangan pergi. Nanti kau akan mati lebih cepat. Seseorang, beritahu mereka, apa konsekuensinya? Karena menyinggungku, Xiao Shizu, ketua grup Dacia telah tiba. Ketua grup Dacia? Mengapa dia ada di sini? Mengapa dia ada di sini? Saya datang tanpa diundang. Mohon maafkan saya semuanya. Siapa yang bernama Ding Qian? Saham Kamar Dagang Universal di tanganmu. Telah diakuisisi oleh saya. Kau bisa pergi sekarang. Mustahil. Tanpa persetujuanku, bagaimana mungkin kau bisa mengakuisisi saham kami? Saham lain dalam kepemilikanmu telah saya jual paksa. Kau sekarang bangkrut. Ban memiliki hak tanpa persetujuanmu untuk menggadaikan asetmu kepadaku, bahkan tanpa dukungan Ding Qian. Apa yang bisa kau lakukan? Saham yang dipegang olehku dan Wu Tiam, jika digabungkan, masih melebihi 50%. Itu belum tentu benar. Siapa Wu Tian? Untuk apa kalian semua di sini? Saya direktur dari Biro Pengawas Sekuritas. Kau dicurigai melakukan manipulasi sekuritas ilegal. Asetmu saat ini telah disita dan dibekukan. Silakan ikut dengan kami. Anak muda, saya mengambil inisiatif untuk menawar saham yang dipegang Wu Tiam atas namamu. Kenapa kau memberiku kontrak ini? Aku menginginkan kakak seperguruanku. Kalau tidak, aku akan mati. Apakah aku sedang bermimpi? Gu Qingcheng, kau punya nyali. Tapi jangan sombong dulu. Aku masih memegang 35% saham di Kamar Dagang Universal. Saham yang kau pegang telah jatuh ke titik terendah dan dihapus dari bursa. Saya telah mengakuisisi semuanya. Mustahil. Kau bukan lagi pemegang saham Kamar Dagang Universal. Mustahil. Menurut pasal 13 dari Peraturan Kamar Dagang Universal, siapapun yang bukan pemegang saham dilarang keras memasuki ruang rapat. Itu adalah kebijakan perusahaan. Kau pergi atau tidak? Teman muda, masalahnya sudah diurus. Saya pamit sekarang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan menghubungi jika membutuhkan sesuatu lagi. Xiao Fen, kapan kau mengenal kepala dari grup Dacia? Kapan itu terjadi tidaklah penting, kakak seperguruan. Apakah masalahmu sudah selesai? Itu telah Kamar Dagang Universal kembali ke tanganku sekarang. Xiao Fen, aku sangat berhutang budi padamu. Jika bukan karenamu, kerja keras bertahun-tahunku akan sirna begitu saja. Kakak seperguruan sekarang, karena masalahmu The film sudah was teratasi. translated Bisakah kau and menyelesaikan narrated masalahku by sekarang? Media. Aku ingin tidur denganmu. Kau bajingan, apa yang kau bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong. Kau bilang bahwa jika aku membantumu menyelesaikan masalahmu, kau akan tidur denganku. Kapan aku pernah mengatakan itu? Liru yang mengatakannya. Dia bilang aku harus membantumu. Kau akan tidur denganku. Dan barusan, kau sendiri yang menyetujuinya. Kau bilang kau akan mengabulkan permintaan apapun yang kumiliki. Itu Liro yang bicara, bukan aku. Bagaimana jika aku meminta Liro untuk menemanimu saja? Kakak seperguruan, kau mengingkari janjimu. Jika kau tidak berniat setuju, seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Kau membuatku bersusah payah, tanpa hasil.
Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Maksudku adalah perasaan butuh waktu untuk tumbuh, bukan? Waktunya untuk tumbuh? Berapa lama lagi aku harus menunggu? Aku sedang terburu-buru. Kau nakal. Seberapa terburu-burunya kau? Aku. Kalau begitu katakan padaku kakak seperguruan. Kapan kau pertama kali mendapatkan ide ini? Aku sudah memilikinya, bahkan sebelum turun gunung. Omong kosong, kau bahkan belum bertemu denganku sebelum kau turun gunung. Apakah penting? Apakah aku pernah bertemu denganmu atau tidak? Chauvin, haruskah kita pergi ke tempat lain? Tidak, menurutku tempat ini sudah cukup baik. Aku suka di sini. Presiden Gu, dokumen ini. Presiden Gu, apakah aku seharusnya tidak masuk? Ada apa? Tunggu aku di kantorku. Ya. Lalu bagaimana denganku? Aku punya urusan penting yang harus kuselesaikan sekarang. Pergi ke Hotel Xuankung, kamar 301 dan tunggulah aku di sana. Aku akan segera ke sana untuk menyelamatkanmu. Akhirnya aku selamat. Hidupku terselamatkan. Kakak seperguruan benar-benar tahu cara bersenang-senang. Berlututlah. Potong lidahnya dan berikan pada anjing. Jika kakak seperguruan tidak segera datang, habislah aku. Kakak seperguruan. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Segala hal dalam yin dan yang terus berubah. Hidup dan mati diatur oleh takdir. Untuk meledak dan binasa. Guru, aku minta maaf. Mungkin kematian adalah takdirku. Tidak ada ledakan tubuh. Aku masih hidup. Jadi jika aku tidak tidur dengan kakak seperguruan, aku juga tidak perlu mati. Mungkinkah guru berbohong padaku? Kakak seperguruan, bukankah aku sudah mati? Ini bahkan belum dimulai. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati? Kakak seperguruan. Kurasa kita perlu menjalaninya pelan-pelan. Apakah kau sungguh menyukaiku? Apa itu suka? Kau bajingan kalau kau tidak menyukaiku. Kenapa kau begitu tidak sabar untuk meniduriku? Tidak, kakak seperguruan, aku hanya. Kalau begitu artinya kau memang menyukaiku. Kakak seperguruan, kurasa untuk hari ini sudah cukup. Apa menurutmu kakak seperguruan tidak cantik? Tidak, Atau kau tidak suka kamar ini? Jika kau tidak suka, kakak seperguruan bisa menggantinya untukmu. jiwaku telah kembali dari kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Tadi aku memang ingin tidur denganmu. Tapi kurasa, hari ini sudah cukup. Kau sudah puas? Aku tentu saja belum. Kakak seperguruan, aku minta maaf. Kau sedikit terlalu impulsif hari ini. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. The film was translated and narrated by M. Kau tidak bisa Media. lepas dari genggamanku. Zhang Yang. Tuan Muda Xiang, kau bilang kau akan membantuku memastikan kerjasama dengan Kamar Dagang Universal. Kim Ruchen. Bagaimana hasilnya? Sama sekali tidak masalah. Terima kasih Tuan Muda Xiang, aku akan bersulang.
Tuan Muda Shang, toleransi alkoholku rendah, aku akan pulang duluan. Ruchar, kau terlalu banyak minum. Aku akan mengantarmu kembali untuk istirahat. Tidak perlu. Harum sekali. Mencoba lari? Tangkap aku jika bisa. Tolong aku. Apa kau melihat pacarku? Pacarmu. Tanyakan saja pada pacarmu sendiri. Untuk apa kau berdiri di sana? Pergi keluar dan temukan dia. Keparat. Kau bisa lari hari ini, tapi apa kau bisa bersembunyi selamanya? Tunggu saja kau. Cantik. Jangan banyak bergerak. Jarum memandu energi bela diri. Mengarahkan aliran melalui pembuluh Ren dan Du. Jarum ilahi 9 langit. Hancurkan. Kau bajingan, apa yang telah kau lakukan padaku? Bagaimana bisa kau mengenakan pakaianmu, lalu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa? Aku tadi malam. Aku dengan baik hati menyelamatkanmu. Kau tidak berterima kasih tidak apa-apa. Tapi kenapa kau memukulku? Apa sebenarnya yang kau lakukan? Apalagi yang kau ingin aku lakukan? Menjauhlah dariku, aku peringatkan kau. Kau tidak diizinkan memiliki niat buruk terhadapku. Jika aku memiliki niat buruk terhadapmu, apakah kau masih akan aman dan selamat sekarang? Aku minta maaf, aku salah paham padamu. Berhati-hatilah saat kau berada di luar nanti. Terima kasih telah menyelamatkanku tadi malam. Jika ada kesempatan, aku akan membalas budimu. Insane. Terima kasih banyak semuanya, karena telah menghadiri upacara pernikahan Kinley. keluarga Qin hari ini. Bagus sekali. Bagus sekali. Semuanya. Seperti yang kalian tahu, kakak laki-lakiku Qin Yan sakit parah. Dengan sisa waktu yang sedikit, ayahku juga sudah tua dan lemah. Jadi dia menunjukku sebagai pelaksana kepala keluarga dan menugaskanku untuk mengundang talenta terbaik Jiangchen untuk The memilih film was suami yang cocok. translated and Bagi putri narrated sulung by keluarga M Qin, Media. Qin Ruotian, dia adalah kecantikan Jiangchen. Dan aku tidak sabar untuk menikahkannya ke dalam keluargaku. Apa kau benar-benar ingin menikahinya? Menurutku, dia hanya menginginkannya, bukan? Qin Ruochen, keluarga Qin telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Hari ini adalah giliranmu untuk memberikan kontribusi bagi keluarga. Sebenarnya upacara pernikahan hari ini hanyalah tipu muslihat. Ayahku dan Tuan Muda Zhang sudah sepakat untuk menikahkanku dengannya.
Meskipun Tuan Muda Zhang dikenal sebagai pria hidung belang dan wanita yang jatuh ke tangannya tidak pernah berakhir dengan baik, dia telah berjanji bahwa selama kau menikah dengannya, dia akan membantu keluarga Qin mendapatkan koneksi dan memperoleh perlindungan dari Ola Raja Naga. Tidak tahu malu, aku tidak akan menikahi Xiang Yang, wanita keparat. Beraninya kau mengutukku, kau pikir kau lebih tinggi dari ini. Biar ku beritahu sesuatu, kau akan menikah dengannya hari ini suka atau tidak. Entah kau setuju atau tidak, jangan lupa, ayahmu masih di rumah sakit. Menunggu kami melunasi tagihannya. Kepala keluarga Qin, mari kita mulai dengan cepat. Semuanya harap tetap tenang. Upacara pernikahan keluarga Qin terdiri dari 3 putaran ujian, yaitu kecocokan bagan kelahiran dengan Qin Ruotian, serta kemenangan dalam kontes bela diri, baik oleh kandidat itu sendiri atau rekannya, dan terakhir persyaratan patriark kami untuk kemampuan memberikan rencana pengobatan atau obat yang efektif. Semuanya wajib. Tentu saja. Setelah berhasil, uang mahar tidak boleh dikurangi. Bagus. Bagus. Benar-benar, keluarga Qin yang licik. Dari mana pengemis ini berasal? Mungkin hanya kodok yang ingin memakan daging angsa. Dia pasti mendengar tentang upacara keluarga Qin dan datang untuk mencoba keberuntungannya. Siapa yang berani berteriak? Di upacara pernikahan keluarga Qin kita, kau punya nyali juga. Chen Fan dari Gunung Yuhuang datang untuk memenuhi surat perjanjian nikah dengan Qin Ruochen. Ayah, pamanku berkata bertahun-tahun lalu bahwa dia telah mengatur pernikahan untuk Qin Ruochen. Sekarang orangnya sudah muncul di depan pintu kita. Apa yang harus kita lakukan? Akulah kepala keluarga Qin sekarang, dan perkataanku adalah mutlak. Dilihat dari pakaianmu, kau hanyalah orang udik yang miskin, yang bahkan tidak bernilai $200. Apalagi memenuhi syarat untuk menjadi anjing penjaga keluarga Qin, dan kau punya keberanian untuk mengklaim kau punya surat perjanjian nikah dengan keluarga Qin kami. Itu konyol. Atas perintah orang tua dan kata-kata perantara. Ini adalah dokumen pernikahannya. Keluarga Qin kalian, kau tidak berniat bermain kotor kan? Itu kau. Kalian saling kenal? Tentu saja aku mengenalnya. Kalian menghabiskan malam bersama tadi malam. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Menghabiskan malam bersama? Qin Ruotian, kau benar-benar hanyalah seorang bajingan yang tidak tahu malu dan tidak setia. Aku di sini mengadakan perekrutan suami untukmu, dan kau justru menghabiskan malam bersama anjing liar ini? Qin Ruochen, apakah kau bahkan tahu apa itu rasa malu? Kau telah membawa aib total bagi keluarga Qin, bukan seperti yang kau pikirkan. Tutup mulutmu. Dan kau bocah, berhenti bicara omong kosong. Pertunangan? Tak punya sopan santun? Mahar, atau cek latar belakang, tidak sepadan dalam status sosial. Bagaimana kau berharap bisa menetapkan pernikahan hanya dengan selembar kertas? Kata-kata yang bagus Paman Kia. Pencarian suami keluarga Qinmu. Tuan Muda Shang, bagaimana mungkin lengkap tanpa Ku Shang Yang? Tuan Muda Shang telah tiba. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu kita lakukan. Grup V yang milik keluarga Shang memiliki aset senilai ratusan miliar. Karena dia saja sudah ada di sini. Kenapa kita harus repot-repot terlibat? Mari kita mundur saja. Tapi bukankah Qin Ruochen punya surat perjanjian nikah dengan pengemis ini? Surat perjanjian nikah? Kau lagi keparat. Jika kau ingin menjadi anjing tidak ada yang menghentikanmu. Tapi jangan menggonggong di depanku. Kau berani mengutukku? Apa kau ingin melihat? Apakah aku bisa membuatmu masuk dengan berdiri dan keluar dengan terbujur kaku? Yang kau bajingan yang tidak tahu malu. Aku memiliki surat perjanjian nikah dengannya, dan aku tidak akan pernah menikah denganmu. Tuan Muda Zhang, jangan buang napas kita padanya. Lagi pula surat perjanjian nikah yang disebut-sebut ini, aku sama sekali tidak mengakuinya. Namun Tuan Muda Zhang, karena kau ada di sini hari ini, maka posisi menantu keluarga Qin menjadi milikmu. Jadi kau menolak mengakui perjanjian itu? Kalau begitu untuk pencarian suami keluarga Qinmu, kau baru saja bilang bahwa segalanya bergantung pada kemampuan. Setidaknya kau harus menghargai itu. Perkataan keluarga Qinku adalah hukum. Bocah, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu untuk berpartisipasi dalam ujian mencari suami keluarga Qin. Orang bisa mati. Itu sempurna. Sudah lama aku tidak harus mencabut nyawa. Bocah, bersiaplah untuk mati. Tuan Kurong, tolong verifikasi horoskopnya. Master Kurong. Keluarga Qin benar-benar mengundang Tuan Kurong. Tuan Kurong adalah seorang master ternama di Jiangchen. Keluarga Qin benar-benar totalitas. Zanyan. 4 pilar menunjukkan segel yang kuat. Dan jam kelahiran memegang tanda putra sulung. Kekayaan datang sepenuhnya melalui pengaruh ayah. Horoskopnya kekurangan elemen kayu. Seseorang harus menghindari bahaya. Nasib ini. Apa maksudnya itu? The Horoskopmu film was diberkati dengan translated keberuntungan and narrated by M. dan Media. kekayaanmu makmur. Dengan Mona Kim. Itu bisa dianggap sebagai pasangan yang sempurna. Tuan Muda Shang memang yang terbaik. Bahkan horoskopnya pun sangat bagus. Aku rasa tidak perlu bersaing sekarang. Usir saja. Sampah ini. Keparat. Aku sarankan kau pergi sekarang. Jangan mendatangkan penghinaan ini pada dirimu sendiri. Horoskopnya belum diperiksa. Atas dasar, apa dia harus pergi? Chen Fang.
Air takut mengalir ke barat titik koma umurmu, mungkin pandat. Hadapi ke-8 hindari bencana. Dan naiklah ke surga. Bagaimana? Horoskopnya sangat aneh. Terlihat biasa dan tidak mencolok. Tidak bagus sama sekali, tapi sebenarnya sangat cocok dengan horoskopmu. Keparat, jadi kau memang seorang yang berumur pendek sejak awal. Bukankah cukup jika horoskop kita cocok? Apa yang kau ributkan di sana? Apakah kita akan melakukan ronde kedua atau tidak? Kau tidak berguna, karena kau sangat ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Kosongkan tempat ini. Jangan sampai ada darah orang tak bersalah yang mengotori tangan kita. Ya. Kompetisi bela diri keluarga Qin kami selalu adil dan jujur. Kami hanya peduli pada hasil bukan prosesnya. Yang artinya kau bisa bertarung sendiri. Atau kau bisa meminta bantuan orang lain. Orang-orang ini melawanku sendirian. Itu adil dan jujur juga. Tentu saja itu dihitung. Lagi pula, hidup dan mati tidak relevan. Hidup dan mati tidak relevan. Karena seorang wanita, aku khawatir hari ini kau akan kehilangan nyawamu di sini. Kau tidak berguna. Kau yakin ingin melawan kami? Jika kau berlutut dan meminta maaf, mungkin aku akan menunjukkan belas kasihan dan hanya menghajarmu sampai setengah mati. Aku tidak butuh kau bermurah hati padaku. Sekali aku bergerak, aku tidak bisa menahan diri. Kau benar-benar minta dihajar, tangkap dia. Setiap gerakan pemuda ini memiliki ketenagaan seorang Grandmaster. Mungkinkah dia seorang Grandmaster muda? Kompetisimu ini terlalu tidak menantang. Kapan pertandingan ketiga dimulai? Kau tidak berguna. Apa yang bisa dibanggakan? Kamu ingin menikahi Qin Rochen? Bisa berkelahi tidak ada artinya. Bisakah kau memberikan perawatan medis yang efektif dan obat ajaib untuk menghidupkan orang mati? Apakah kau yakin ingin bersaing denganku dalam bidang medis? Resep yang kubawa ini seharga 1 miliar. Ini adalah pil penguat akar. Ini bisa menyembuhkan kondisimu, khususnya penyakit hawa dingin Tuan Kia. Konyol, penyakit hawa dingin adalah kondisi lemah yang tak tahan tonik. Dan kau pikir kau bisa menggunakan campuran suplemen untuk menyembuhkannya? Aku tahu sedikit tentang pengobatan. Mungkin aku bisa memeriksanya. Kalau begitu kami akan merepotkanmu Tuan Kurom. Ini memang resep pil penguat akal. Mungkin bisa meringankan gejalanya, tapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan penyakit hawa dingin. Kau tidak berguna. Jika aku jadi kau, aku akan menyerah untuk menghindari penghinaan lebih lanjut. Bawakan aku kertas dan panah. Hanya pamer. Aku ingin melihat omong kosong macam apa yang bisa kau tulis. Bagaimana menurutmu, Master Kurong? Meskipun aku bukan spesialis medis, aku cukup berpengetahuan, tapi resep ini terlalu rumit. Dan aku belum bisa memastikan apakah ini efektif. Kau benar-benar hanya tahu sedikit. Resepku inilah yang jauh lebih mendalam. Jika kau ingin ayahmu hidup, bawa dia ke sini. Dan aku akan menyembuhkannya. Anak muda. Kata-kata itu mudah diucapkan, tapi pengobatan tidak bisa dianggap remeh. Tuan Kurom, mengapa Anda tidak beristirahat di aula belakang sebentar? Baiklah. Bocah. Apa kau mempermainkan kami? Bahkan Dr. Dewey Shojiren tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya mengoceh omong kosong seperti itu? Bisakah kau benar-benar menyembuhkan penyakit hawa dingin? Jangan khawatir, percayalah padaku. Master Kurong berkata, dia belum bisa memastikan apakah itu akan efektif. Mengapa tidak membiarkannya mencoba? Bagaimana jika itu berhasil? Omong kosong. Apa kau tahu betapa bergengsinya tuan tua itu? Apa kau benar-benar akan membiarkan sampah ini mengobatinya? Kepala keluarga Kian, karena tidak ada yang lulus ketiga babak penilaian. Apakah keluarga Kian masih mencari menantu? Karena tidak ada seorang pun yang bisa lulus semuanya. Biarkan Qin Rochen memilih antara Tuan Muda Xiang dan sampah The ini. film was Kau harus tahu siapa yang harus translated and dipilihkan. narrated by M Media. Jika kau memilih Tuan Muda Xiang, keluarga Qin kita akan mendapatkan perlindungan dari Aula Raja Naga. Tapi jika kau memilih si tidak berguna ini, keluarga Qin tidak akan memiliki apa-apa lagi. Qin Ruochen, jangan lupa, ayahmu masih di rumah sakit, menunggu kami untuk melunasi tagihan medisnya. Bajingan, jadi kenapa kalau kau punya surat perjanjian nikah? Jadi kenapa kalau kau tahu cara berkelahi? Itu semua tidak akan ada gunanya pada akhirnya. Apa yang membuatmu begitu yakin dia akan memilih Mi? Jika dia tidak memilihku, apa dia akan memilih?
Kau pengemis kotor, seseorang harus memiliki kesadaran diri. Kau tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, dan tidak punya latar belakang. Apa yang bisa kau gunakan untuk bersaing denganku, King Roger? Cepat beritahu semua orang, siapa pengantin pria pilihanmu? Si cantik kecil. Apa yang masih kau ragukan? Pilih sekarang. Jika kau memilihku, aku bisa membuat kamar dagang universal memberikan kontrak 1 miliar untukmu. Detik ini juga. Aku memilihnya. Kau orang bodoh kecil. Aku menawarimu kontrak. Kau pilih pengemis ini, bukan aku. Kau tidak memilihku. Kau tidak pantas mendapatkannya. Lupakan kontrak itu, bodoh kecil. Aku akan menggunakan semua pengaruhku untuk menghancurkan keluarga Kinmu. Tuan muda yang tolong jangan gegabah. Kin Rochen, apa yang kau lakukan? Itu adalah kontrak senilai 1 miliar. Cepat minta maaf pada Tuan muda Yang. Pilih lagi. Kalian sendirilah yang menyuruhku memilih untuk diriku sendiri. Lagi pula dia dan aku sudah bertunangan. Bahkan jika ayahku tahu, dia tidak akan membiarkanku mengingkari janji. Cukup, tutup mulutmu. Bahkan jika kau tidak peduli dengan keluarga Kian, setidaknya kau harus mempertimbangkan ayahmu. Apa kalian semua bodoh? Kau percaya padanya hanya karena dia bilang dia bisa menghasilkannya. Aku percaya pada Tuan muda Yang, lalu kenapa? Jika Tuan muda Yang tidak bisa menunjukkan kontrak kamar dagang universal, apa kau benar-benar berpikir kau bisa? Bukankah ini hanya masalah kontrak? Aku bisa menelepon saja bukan? 1 miliar terlalu sedikit. Aku akan mencarikanmu satu seharga 1,1 miliar. Kakak seperguruan. Aku berada di Hotel Fortune. Tolong kirimkan 1,1 miliar pesanan kontrak untuk tunanganku. Oke. Apakah pengemis kotor ini berusaha melucu? Dia benar-benar berani berpura-pura melakukan panggilan telepon. Kamar dagang universal mengendalikan setengah dari dunia bisnis di Jiangcheng. Jika dia punya kemampuan untuk membuat kamar dagang universal menyerahkan kontrak, apakah dia benar-benar akan jatuh ke keadaan menyedihkan seperti ini? Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Kamar dagang universal. Bagaimana mungkin mereka memberimu kontrak? Kau sih tidak berguna membuat kamar dagang universal mengirimkan kontrak untukmu? Apa kau bahkan pantas mendapatkannya? Kau berdelusi. Tapi jika kau benar-benar bisa mendapatkan kontrak 1,1 miliar dari kamar dagang universal untuk keluarga Kian, maka aku tidak akan pernah menghalangi antara dirimu dan Qin Ruochen lagi. Ayah, kenapa ayah mempercayai sepatah kata pun dari sampah itu? Kalau menurutku, kita harus segera mengusirnya dan biarkan tuan muda yang mendapatkan hadiahnya. Perkataanku adalah janji. Jika Qin Ruochen menikah denganku, aku akan menyerahkan kontrak itu sesuai janji. Itu benar. Seseorang lempar si tidak berguna ini keluar. Jika kau berniat mengusirnya, kau harus mengusirku bersamanya. Jangan merendahkan dirimu ke level mereka. Sebentar lagi mereka tidak akan mengusir kita, tapi mereka akan memohon pada kita untuk tinggal. Paman Kia, kenapa kau tidak melakukannya? Kau ingin aku memohon padamu? Dalam mimpimu lakukan. Kontraknya sudah datang. Kakak seperguruan. JT ini tunanganmu. Dia tidak seberapa, tapi dia bisa membuatmu terpesona sepenuhnya. Tidak peduli apa yang kau pikirkan, aku adalah tunangannya. Kau orang luar, urus saja urusanmu sendiri. Siapa yang kau sebut orang luar? Aku pernah menyelamatkan nyawa Xiao Fan sebelumnya. Siapa yang sebenarnya orang luar di sini? Kakak seperguruan, jangan membuat keributan. Jangan salah paham. Dia di sini untuk menyerahkan kontrak. Jadi dia benar-benar di sini untuk menyerahkan kontrak. Terima kasih Presiden Gu, atas nama suami saya. Terima kasih. Apa yang terburu-buru? Aku di sini untuk menyerahkan surat perjanjian nikah kepada Xiaofin, tapi aku harus melihat kepada siapa aku memberikannya. Kakak seperguruan. Jam berapa sekarang? Tolong berikan saja kontraknya. Aku bisa memberikannya padanya, tapi aku punya syarat. Iya, aku setuju. Terima kasih kakak seperguruan. Untuk apa kau berterima kasih? Nyawaku memang sudah diselamatkan olehmu. Kenapa harus ada jarak di antara kita? Siapa bocah ini? Tidak disangka dia benar-benar bisa mendapatkan kontrak dari kamar dagang universal. Begitu ya, bocah ini adalah salah satu dari orang besar yang berpura-pura bodoh untuk menangkap bangsanya. Ayan dan anak keluarga Kian tadi memandang rendah orang lain. Sekarang mari kita lihat bagaimana mereka keluar dari masalah ini. Jika kau tidak berniat memohon untuk kontrak itu, aku akan merobeknya saja. Tidak, jangan. Aku tidak menyangka kau benar-benar bisa menunjukkan kontrak kamar dagang universal. Terima kasih. Tunggu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Presiden Gu, apakah Anda benar-benar yakin ingin membantu sampah ini? Kau tidak mengatakan apapun. Jadi aku hampir melupakanmu. Kau adalah orang yang baru saja ingin menindas keluarga Qin kan? Kalau begitu kurasa aku harus merepotkan diriku sendiri untuk menindas grup V yang juga. Aku dan Xiao Fan adalah satu.
Kata-katanya adalah kata-kataku. Lakukanlah, ya Presidenku. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamar Dagang Universal sudah lama berpindah tangan. Sekarang di bawah kendali Shao, bukan? Informasimu sepertinya agak ketinggalan zaman. Aku baru saja membantu kakak seperguruan mengamankan posisinya sebagai presiden. Kau. Ponselmu berdering. Apakah kau tidak akan menjawabnya? Apakah kau takut bahwa grup V yangmu akan ditekan hingga bangkrut? Apakah aku perlu sampah sepertimu untuk mengingatkanku? Kau anak durhaka, kekacauan macam apa yang telah kau buat di luar sana sampai membuat perusahaan menjadi sasaran? Apa? Kembali ke sini sekarang juga. Kakakku adalah anggota Olah Raja Naga. Urusan kita belum selesai hari ini. Apa hubunganmu dengan Gu Qingqin? Aku pernah menyelamatkan nyawa Chen Fin. Anugerah penyelamat nyawa. Xiao Fin, aku biarkan pintu terbuka untukmu malam ini. Aku pergi sekarang. Penyakit hawa dingin kambuh setiap pertengahan bulan dan gejalanya memburuk. Ini adalah pil darah hangat. Meskipun tidak bisa memberikan kesembuhan, ini akan membantu pasien. Saat hawa dingin kambuh, ini bisa meringankan gejalanya. Demi istriku, aku akan memberikannya padamu. Gawat, rumah dalam kekacauan. Tuan mengalami kekambuhan. Cepat panggil Dr. Zhou. Semu Jiren. Dr. Zhou, tolong periksa ayah saya. Dr. Zhou, bagaimana kondisi ayahmu? Sudah kritis. Metode biasa. Tidak mampu membalikan keadaan. Kecuali kau punya pil darah hangat yang disebutkan dalam resep kuno. Tidak ada cara untuk menekan penyakit ayahmu. Pil darah hangat apa yang kau bicarakan? Bagaimana kau tahu tentang pil darah hangat? Begini ceritanya Guru Shou. Tadi ada seorang pengemis memberiku sebotol obat. Dia bilang itu disebut pil darah hangat. Sepertinya dia bilang itu bisa meringankan kondisi ayahku. Cepat keluarkan obatnya dan biarkan aku melihatnya. Dr. Zhou, dia hanyalah seorang pengemis. Itu mungkin hanya keberuntungan buta. Seperti kucing buta yang menemukan tikus mati. Dia hanya mengarang nama sembarangan untuk mencoba menggertak kita. Bagaimana mungkin aku percaya begitu saja? Bukankah itu sangat tidak masuk akal? Obat dari resep kuno. Siapa yang bisa mengubahnya sesuka hati? Cepat bawa ke sini dan biarkan aku melihatnya. Ya. Guru Shu, ini dia. Ini obat yang diberikan pengemis itu padaku. Ini pil darah hangat. Ayahmu terselamatkan. Di seluruh dunia. Tidak disangka bakat seperti ini ada. Aku harus menemukannya. Ayah Qin Feng. Aku harus menjadikannya guruku. Dr. Zhou, ayahku sudah sadar. Ayah, bagaimana perasaan ayah? Aku merasa jauh lebih baik. Itu bagus. Terima kasih Dr. Zhou. Ini bukan perbuatanku. Itu obat yang dikirim orang lain. Siapa? Ayah itu adalah sampah. Suami dari Qin Ruochen, Chen Fan yang mengirim obat itu. Dia bilang obat ini bisa meringankan kondisi ayah. Ketua Qin sekarang. Hanya dia yang bisa menyembuhkan penyakit ayah. Bawa dia kembali untukku segera. Ya. Jangan terlalu cemas. Aku akan segera pergi, tolong jangan cemas. Qin Ruochen, kau telah menghancurkan keluarga Qin. Kau tahu keluarga Qin perlu mendapatkan perlindungan dari Olah Raja Naga melalui Yang, tapi kau malah memilih pengemis tidak berguna ini. Apa maksudmu? Apa kau tidak mengerti maksudku? Jika kau menikah dengan Yang, keluarga Qin kita bisa mendapatkan perlindungan dari Olah Raja Naga. Dan sekarang, bukan hanya perlindungan dari Olah Raja Naga yang hilang, tapi Chang Yang juga akan balas dendam. Bagaimanapun juga, kau harus bertanggung jawab penuh atas hal ini. Jika tidak, kau dan ayahmu harus bersiap untuk diusir dari keluarga Qin dan dibiarkan berjuang sendiri. Kalian semua sudah bertindak terlalu jauh. Ini sudah keterlaluan. Kakek berkata, kau adalah pembawa sial sejak kau lahir. Kesehatannya terus menurun. Selama bertahun-tahun ini, kami hanya memanfaatkanmu. Kalianlah yang memaksaku untuk memilih
Atas dasar apa kau mengusir kami? Dengan aku di sini, jangan khawatir. Atas dasar apa? Jangan lupa. Surat perjanjian nikah Kamar Dagang Universal masih di tangan kami. Jika kami tidak membayar biaya pengobatan ayahmu hanya tinggal menunggu ajal. Tanpaku kontrak itu tidak berharga. Kau pengemis tidak berguna. Apa urusannya denganku jika aku bicara? Kau telah menyinggung Xiangyang. Melindungi dirimu sendiri saja kau tidak bisa. Tapi masih ingin ikut campur dalam urusan keluarga Qin kami. Sungguh menggelikan. Chen Fan cepat kembali bersamaku. Untuk merawat orang tua itu, Kau ingin aku kembali jadi aku harus kembali begitu saja. Aku tidak mau. baik. Tadi aku bicara agak kasar. Itu semua hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke dalam hati ya, karena Ruo Chen memilihmu. Kita adalah keluarga. Kakek Ruo Chen. Bukankah dia kakakmu juga? Kau tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya mati bukan? Dia bilang, Rochen bukan lagi anggota keluarga Qin. Dan kalian semua masih ingin menguasai kontrak yang kudapatkan. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kau telah menyinggung Xiangyang. Akhir seperti apa yang kau harapkan? Aku sarankan kau segera selamatkan kakekku. Jika tidak saat Xiangyang datang untuk membalas dendam, kami mungkin masih bisa membantumu bicara. Bocah, jangan anggap kebaikan bagai kelemahan. Jika kau menolak untuk pergi, aku akan memastikan kau tidak bisa tinggal di Jiangcheng. Pergi sana. Baik, tunggu saja. Tunggu saja. Aku sudah ditekan oleh mereka. Sekarang kau benar-benar menyinggung mereka. Hari-hari kita ke depan tidak akan mudah. Bahkan jika kau tidak menyinggung mereka sekarang, hari-hari ke depan juga tidak akan mudah. Kita mungkin sebaiknya menyelesaikannya sekarang. Pulanglah bersamaku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Meskipun kau menyelamatkanku hari ini, aku sangat berterima kasih, tapi aku tahu, hubunganmu dengan Gu Qingcheng bukanlah hubungan biasa. Kau tidak kekurangan wanita di sekitarmu. Kami tadi hanya berpura-pura. Setelah aku menyelesaikan masalah saat ini, aku akan membebaskanmu. Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku mengerti maksudmu saat kau berbicara dengan Gu Qingcheng hari ini. Bukan seperti yang kupikirkan. Lalu apa? Ini adalah apa yang dikatakan guruku. Aku harus menikahimu. Jika aku tidak menikahimu, aku akan menjadi cacat. Karena gurumu menyuruhmu menikah denganku. Lalu bagaimana denganmu dan Gu Qingcheng? Apa sebenarnya itu? Itu juga guruku yang menyuruhku untuk mencarinya. Perguruan macam apa? Kalian berdua berasal. Bisakah kau menggunakan otakmu? Lain kali kau membuat alasan. Apakah kau ingin menikah denganku? Hanya karena surat perjanjian nikah kosong itu. Tidak, guruku bilang. Aku adalah seorang jenius. 3 jiwa dan 1 rohku tidak lengkap. Aku harus melakukan ini untuk memulihkan kultivasiku. Cukup. Aku tidak cukup baik untukmu. Jenius yang luar biasa. Ruo Chen, lihat siapa yang kubawa. Ruo Chen lama tidak bertemu. Guru sini. Aku baru kembali dari luar negeri hari ini. Suyadra. Dan mendengar tentang situasimu, aku tidak menyangka bahwa aku masih terlambat 1 langkah. Ruo Chen, ini Chen Fen. Chen Fen, kau harus sedikit tahu diri. Jika bukan karena Tuan Muda Gu tidak bisa kembali dari luar negeri, melihat kemampuanmu, kau sama sekali tidak layak untuk Ruo Chen kami. Lalu kenapa? Jadi jangan berhayal. Sekarang setelah Tuan Muda Gu kembali, kau tidak lagi dibutuhkan. Baiklah Yanran. Mengapa kau dan Tuan Muda Gu ada di sini? Ruo Chen, kau sedang diincar oleh Qin Lin. Kau perlu menyelesaikan masalah olahraga naga. Aku sudah menemukan jalan untukmu. Cara apa? Meskipun Jiang yang punya hubungan baik dengan para petinggi Aula Raja Naga, kami punya beberapa koneksi dan bisa meminta bantuan mereka. Tapi mengapa mereka mau membantuku? Tuan Muda Guo dan Wang Zicheng adalah teman sekelas saat kuliah. Dia adalah putra dari sang juara Aula Raja Naga. Sebelum kami datang ke sini, kami sudah menyapanya. Terima kasih Tuan Muda Guo. Aku sudah mengatur janji temu untukmu. Aku ada urusan di perusahaanku, jadi aku tidak akan menemanimu. Kau sudah banyak membantuku. Bagaimana mungkin aku merepotkanmu lebih jauh? Ruo Chen, kenapa kau membawanya? Sudahlah. Biarkan saja dia melihat jarak di antara kalian berdua. Jangan katakan hal-hal yang gegabah saat kita berada di aula biliar, mengerti? Aku tidak pernah bicara sembarangan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Presiden Wang, saya minta maaf karena membuat Anda menunggu. Ini adalah Qin Ruo Chen dari keluarga Ken yang pernah saya sebutkan sebelumnya. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Wang Zicheng. Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Presiden Qin, reputasi Anda sebagai kecantikan Jiangcheng sangat melegenda. Melihat Anda hari ini, Anda benar-benar memukau. Kau terlalu memujiku, Presiden Wang. Halo Presiden Wang. Dan siapa ini? Aku adalah suami Qin Ruo Chen. Namaku Chen Fan. Pak Chen.
Apa pekerjaan Anda, Pak Chen? Saat ini aku sedang menganggur. Begitu, Pak Chen. Kau punya fisik yang lumayan. Kenapa tidak bekerja di perusahaanku sebagai pengawal? Aku akan membayarmu 3.000 per bulan. Bagaimana menurutmu? Tentu, tapi kau harus memeriksanya dengan Gu Qingchen terlebih dahulu. Kau ingin membajakku. Apa? Gu Qingchen? Apakah yang kau maksud adalah Gu Qingchen dari Kamar Dagang Universal? Tuan Wang, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanyalah pengemis tidak berguna. Ruo Chen hanya menampungnya karena kasihan. Tuan Wang, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya suka bercanda. Kami datang menemuimu hari ini untuk meminta bantuanmu dalam memperkenalkan kami kepada juara Aula Raja Naga. Soal itu sepenuhnya tergantung pada ketulusanmu, Nona Kier. Tuan Wang, jika kau punya permintaan katakan saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Oke, aku orang yang praktis. Membantu orang membangun koneksi seharusnya tidak dilakukan secara cuma-cuma. Karena aku melihat bahwa kau, Nona Kier, adalah orang yang berterus terang. Aku tidak akan repot-repot bertele-tele. Aku bisa memperkenalkanmu ke Aula Raja Naga, tapi aku ingin 10% dari keuntungan keluarga Kier. 10%? Tuan Wang, kau pasti bercanda. 10% dari keuntungan. Itu tidak mungkin. Tuan Wang, bukankah kau mempersulit kami? Kami diperkenalkan oleh Tuan Muda Gu. Fakta bahwa aku mau menemuimu saja sudah merupakan bantuan bagi Tuan Muda Gu. Entah itu sulit atau tidak, aku yang menentukan, bukan? Dengar baik-baik, kalianlah yang membutuhkan bantuanku sekarang. Tuan Wang, kita semua berbisnis di Jiangcheng. Kita pasti akan bertemu lagi. Memanfaatkan seseorang seperti ini bukanlah perilaku seorang pria terhormat. Tuan apanya? Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lama. Entah keluarga kinmu memberiku 10% keuntungan itu, atau kau bisa menunggu KANCOFANL. Aku sudah memberimu kesempatan. Terserah padamu bagaimana kau menanganinya. Halo. Kawan, Juara. kau membawa seorang gadis untuk bermain di klubku tanpa memberitahuku. Apakah kau meremehkanku? Juara. Dia bukan gadisku. Dia di sini untuk memintaku memberikan perkenalan. Nona-nona. Karena kalian sedang ingin bersenang-senang, jangan kaku begitu. Kenapa tidak ikut bermain beberapa ronde dengan kami? Maaf juara. Kami tidak tahu cara bermain. Tidak tahu itu bukan masalah. Aku akan mengajarimu. Atau kita bisa pergi ke ruang santai dan bermain sesuatu yang lebih seru. Tuan Wang, katakan sesuatu. Kami diperkenalkan oleh Tuan Muda Gu. Juara, ini bukan gadisku. Jika kau mencari gadis, aku bisa memanggilkan beberapa untukmu sekarang. Dengan siapa aku memilih untuk bergaul, bukan urusanmu. Enyahlah. Ayo pergi. Nona-nona, ikutlah denganku ke ruang santai. Aku akan menunjukkan cara melakukan hole in on. Maaf. Kami benar-benar tidak tahu cara bermain. Kami pergi. Di wilayahku, aku tidak pernah bilang kau boleh pergi. Mari kita lihat siapa yang berani pergi. Kau, apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Chen Fan, kau tidak berguna. Apakah kau masih seorang pria? Kau hanya berdiri di sana dan melihat orang lain menindas Ruo Chen. Kau menyuruhku untuk tidak bicara. Dan sekarang kau menyalahkanku. Kau ingin bermain kawan. Apa yang sedang kau coba lakukan, bocah? Lepaskan aku. Kau suka bermain? Kalau begitu aku akan membiarkanmu mencetak hole in on. Kau tidak berguna, kau memukul sang juara. Apa kau ingin membuat Ruo Chen terbunuh? Juara, orang yang memukulmu adalah si tidak berguna ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mengenalnya. Aku pergi duluan. Chen Fan, apa yang kau lakukan? Kau telah menyebabkan masalah besar, kau tahu itu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia ingin bermain kawan. Kalau begitu aku akan meladenimu bersamamu. Silakan jalan duluan, tidak apa-apa. Tapi, tidak ada tapi-tapi. Masalah yang dia buat adalah tanggung jawabnya sendiri. Apakah menyenangkan, kawan? Kau berani memukulku, bocah? Apa kau tahu siapa aku? Kakak seperguruanku adalah Ding Peng. Guruku adalah Guru Dao dari Aula Raja Naga. Bocah, kau sudah mati. Apa yang kalian The lakukan film was berdiri di sana? translated Habisi and dia. narrated Baik. by M Media. Bocah, kau mundur. Sudah kubilang, Aula Raja Naga tidak boleh dipermainkan. Aula Raja Naga ya? Bagaimana mungkin Aula Raja Naga
Memiliki sampah sepertimu, apakah ini yang kakak seperguruan keduaku ajarkan padamu? Kau sudah mati. Sudah kubilang. Aula Raja Naga tidak akan melepaskanmu. Tidak mau melepaskanku. Tidak mau melepaskanku. Tidak mau melepaskanku. Tidak mau melepaskanku. Kau sudah mati. Kawan, Yanran katakan padaku. Chen Fan tidak akan dalam masalah kan? Dia itu tidak berguna, yang hanya mendatangkan masalah. Jika sesuatu terjadi itu justru bagus, dengan begitu kau bisa bersama Tuan Muda Guo secara terbuka dan jujur. Tapi dia bertindak hanya karena kami. Dia hanyalah orang kasar. Apakah dia memikirkanmu sebelum dia melayangkan pukulan? Lupakan, aku akan menyelamatkannya. Aku belum pergi. Jadi sebaiknya kau memberiku tumpangan. Apa yang salah denganmu? Kau langsung memukul orang tanpa alasan. Apa kau tahu seberapa besar masalah yang kau timbulkan? Kau tidak berguna. Kau tidak bisa membantu Ruo Chen dan sekarang kau membuat Ruo Chen menyinggung seluruh Aula Raja Naga. Dia hanyalah seonggok sampah. Jangan bicara soal menghajarnya saja. Bahkan jika aku dipukuli sampai mati, Aula Raja Naga harus berterima kasih padaku karena telah membersihkan sampah untuk mereka. Tidak ada harapan. Jika kau akan bertindak impulsif seperti ini lagi, kami akan membatalkan pertunangan. Aku Benar-benar. Baiklah Yanran. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak hanya gagal menjalin hubungan dengan Aula Raja Naga, tapi kita juga telah benar-benar menyinggung mereka. Chen Fan. Tolong selamatkan hidupku. Ada urusan yang harus kuselesaikan. Aku pergi sebentar. Urusan apa yang mungkin dia punya? Dia pasti melihat kau membuat masalah, dan sekarang dia bersikap pengecut. Apotek Jukai. Berhenti. Jika kau memasukkan jarum itu, dia tamat. Siapa kau? Tian Shuti. Kenapa kau menerobos masuk ke apotek Jukai milikku? Aku Chen Fan. Dialah yang memintaku datang untuk menyelamatkan nyawa. Konyol. Lihat dirimu sendiri, dalam keadaan apa kau ini? Ayahku akan memintamu selamatkan nyawanya. anak muda apakah kau? Mempertanyakan keahlian medisku? Bahkan kemampuanmu yang setengah matang sedang dipertanyakan oleh orang lain. Aku hanya tidak ingin kau yang menghabisinya. Dr. Zhou telah berpraktik selama puluhan tahun, mengobati pejabat tinggi dan bangsawan di atas, dan menyelamatkan rakyat jelata di bawah. Dikenal sebagai tabib nasional. Dia tidak pernah memiliki pasien yang meninggal. Apakah kau benar-benar tahu cara menyembuhkan? Atau apakah kau memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati? Beraninya kau meragukan Dr. Zhou. Jadi kau sudah menyadarinya. Aku memang mengerti pengobatan, tapi aku jauh lebih mengerti cara menariknya kembali dari ambang kematian. Omong kosong. Aku tidak peduli bagaimana kau menerobos masuk ke sini. Pergi dari sini sekarang juga. Dr. Zhou, mohon. Lanjutkan mengobati ayahku. Jarum 9 istana Huangting memang bisa meredakan gejalanya. Tapi apa yang kau lakukan justru mempercepat kematiannya. Dia tidak menderita penyakit. Bocah kurang ajar. Apa kau pikir aku bisa menyuruh seseorang melemparkanmu keluar? Bocah, kau bisa mengenali jarum 9 istana Huangtin. Itu menunjukkan kau punya bakat. Tapi bocah, kau terus bersikeras bahwa aku membunuh Tuan Qian. Apakah kau berani bertaruh denganku? Taruhan macam apa? Jika aku menyembuhkan Presiden Qian, kau harus memberikan aku dan Presiden Qian 3 kali sujud dan 9 kali kotau, dan memberikan permintaan maaf secara resmi. Dan jika kau tidak bisa menyembuhkannya, Jika aku tidak bisa menyembuhkannya, aku akan mendonasikan semua asetku dan melakukan 3 kali sujud dan 9 kali kotau untuk menawarkan jasaku sebagai muridmu. ayo mari kita mulai. Dr. Zhou, mohon cepat obati ayahku. Dia bergerak. Mata ayahku bergerak. Terima kasih Dr. Zhou. Kau terlalu baik, Nona Qian. Menyembuhkan orang sakit adalah tugas seorang tabib. Bocah, apa yang bisa kau katakan untuk dirimu sendiri sekarang, di usiamu yang masih muda, untuk memahami teknik jarum 9 istana Huangtin? Berarti kau memang punya bakat. Setelah kau melakukan 3 kali sujud dan 9 kali kotau padaku, dan mengakui kesalahanmu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menerimamu sebagai muridku. Lihat apa yang telah kau The lakukan. film was Apa maksudmu? translated and narrated by M. 3, Media. 2, 1. Ayah, ada apa? Cepat panggil Dr. Zhou. Kenapa ayahku tiba-tiba batuk darah? Aku jelas sudah menyembuhkan Tuan Qian, bukan? Maafkan saya, Nona Qian. Saya tidak berdaya untuk menyelamatkannya.
Apa yang harus kita lakukan? Mohon selamatkan ayahku. Di seluruh dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkannya, dan dia adalah dokter ajaib yang meracik pil darah hangat. Ini. Pil darah hangat. Apakah kau orangnya yang memberikan obat itu kepada Qin Fen? Yaitu aku. Guru, mohon maafkan saya. Saya buta dan gagal mengenali kecemerlangan Anda. Mohon jangan murka pada saya. Dokter Zhou, dia hanyalah bocah hijau yang tidak berpengalaman. Bagaimana mungkin dia dokter ajaib? Bangun sekarang, mohon selamatkan ayahku. Nona Qian, dia adalah reinkarnasi Hua Tuoyang. Saya ceritakan padamu. Apa kau dokter ajaibnya? Baiklah, berhenti berlutut, bangun cepat. Baiklah, berhenti berlutut, bangun cepat. Bukankah sudah kubilang, Qian Youdao memintaku untuk menyelamatkan nyawanya. Namun kau bersikeras menghalangiku. Saya minta maaf. Mohon jadilah orang yang lebih besar dan selamatkan ayah saya. Dokter Ilahi Chen, mohon selamatkan Tuan Tua Qian. Bahkan jika Raja Neraka menuntut nyawanya di jam 3 pagi, aku bisa menahannya sampai jam 5. Kalau begitu Dokter Ilahi Chen, bagaimana kami harus merawat Tuan Tua Qian? Sudah kubilang kondisinya bukan penyakit. Dia sedang diganggu oleh roh jahat. Aku perlu mendirikan altar untuk ritual. Tuan Chan, altar air pegas, dan pedang kayu persik yang Anda minta, semuanya telah disiapkan untuk Anda. Bocah ingusan, merusak hasil kerjaku yang bagus. Kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan. Dengan air mata dan anggur roh-roh ditenangkan, kau bertahan di antara langit dan bumi. Dokter Ilahi Chen, apakah Anda baik-baik saja? Dua roh jahat bukan apa-apa bagiku. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Ayah, bagaimana perasaanmu? Aku merasa jauh lebih baik. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, teman mudaku Chen. Dokter Zhou, kenapa kau ada di sini? Tuan Qian. Nona Qian mengundang saya untuk mengobati Anda. Saya tidak menyangka bahwa saya hampir membunuh Anda. Saya memohon pengampunan Anda, Dokter Zhou. Anda tidak bisa menyembuhkan saya. Bukan berarti keahlian Anda kurang. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Terima kasih Chen Fin. Aku salah karena menyalahkanmu tadi. Aku minta maaf. Tidak apa-apa sungguh. Ayahmu pernah membantuku sebelumnya. Aku tidak suka berhutang budi pada orang. Kebaikan Anda hari ini, saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Sahabat muda Chen, aku bertanya-tanya, apa pendapatmu tentang putriku, Sutin? Jika kau belum bertunangan, aku bersedia memberikan tangan putriku untuk menikah denganmu. Ayah, apa yang kau katakan? Seorang ayah paling mengenal putrinya. Perasaanmu yang sebenarnya, bukankah aku sudah memahaminya sekarang? Tidak. Guruku bilang. Aku adalah seorang jenius. Mengenai wanita lain, aku sama sekali tidak punya waktu untuk mereka. Dokter muda ini memang seorang jenius sejati. Sudah benar sejak zaman kuno bahwa pahlawan disandingkan dengan kecantikan. Dan sahabat muda saya, bagaimana kalau kita mendiskusikan ini nanti? Bagaimana menurutmu? Baiklah, jangan dibahas lagi. Atas kebaikanmu yang luar biasa hari ini, aku memiliki grup investasi bernama Tianxiang Capital. Aku ingin menghadiahkannya kepadamu. Mohon kau harus menerimanya. Apa yang akan kulakukan dengan benda itu? Aku tidak tahu cara mengelolanya. Suting tahu caranya. Suting bisa membantumu mengelolanya. Dokter Ilahi Chen, mohon terima saja. Jika tidak Tuan Tua Qian akan tidak senang. Kalau begitu aku akan menerimanya dengan enggan. Guru aku di sini. Mohon terima sujudku sebagai muridmu. Saya memohon kepada sang dokter untuk menerima orang tua ini sebagai murid. Tidak. Kau terlalu tua, dan bakatmu biasa-biasa saja. Kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridku. Namun, karena kau memanggilku, Tuan, jika kau menemui masalah sulit di masa depan, aku bisa membantumu sekali atau dua kali. Terima kasih Tuan Chen. Karena kau sudah baik-baik saja sekarang, aku akan pergi. Pria sombong itu bilang dia tidak punya waktu untukku. Aku ingin melihat wanita seperti The film apa was yang sebenarnya translated punya waktu and untuknya. narrated Apa kau by mencoba M membuat Media. keluarga Qin terbunuh? Bukan itu masalahnya. Juara itulah yang merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku dan Yanran. Dan Chen Fan turun tangan untuk menghentikannya. Jadi bagaimana jika sang juara ingin tidur denganmu? Itu hanya karena kau adalah wanita yang tidak tahu malu. Pakai pakaian ini sekarang. Dan segera pergi ke Aula Raja Naga untuk meminta maaf. Jika tidak bersiaplah
untuk mengumpulkan mayat ayahmu. Kalian semua dari keluarga Qian. Cukup berani ya, berani-beraninya menindas adik seperguruanku. Kakak seperguruanku ada di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu sekarang. Saudara Ding sang juara. Harap tenang, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Qian kami. Ding Peng. Ya, kami baru saja akan menyeretnya ke Aula Raja Naga untuk meminta maaf padamu. Ya. Wanita jalang ini. Bangun cepat bangun. Cepat, tokoh besar dari Aula Raja Naga sudah datang. Minta maaf, cepat. Jelas mereka yang mencoba menggangguku. Mengapa aku yang harus meminta maaf? Kalian semua dari keluarga Qian. Punya lidah yang sangat tajam. Kami tidak berani. Kirim dia ke Aula Raja Naga segera. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kawan. Hei kawan. Kita belum sempat bersenang-senang terakhir kali. Mari kita bersenang-senang dengan sungguh-sungguh kali ini. Chen Fan, kau harus pergi. Mereka tidak akan melepaskanmu. Tidak apa-apa. Kita belum cukup bersenang-senang terakhir kali. Kawan ini sempurna. Aku membawa lebih banyak orang kali ini. Mari bersenang-senang. Apa kau sudah bosan hidup bocan? Berani-beraninya kau memandang rendah diriku. Saudara-saudara, habisi dia. Monster. Orang ini monster. Monster. Saudara Ding. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Qian kami. Tolong jangan menyimpan dendam pada kami, pada keluarga Qian kami. Kalian berdua, bagaimana bisa kalian melakukan ini? Aku akan bermain dengan mereka sedikit lagi. Chen Fan, apa yang ingin kau lakukan? Bukan apa-apa sungguh. Apakah begini cara Aula Raja Naga mengajari orang cara berperilaku? Biar ku beritahu. Guruku adalah Master Dao dari Aula Raja Naga. Jika kau berani memukulku lagi, guruku pasti akan mencabut nyawamu. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Kakak. Ampuni aku. Aku salah. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Aku tidak menginginkan nyawamu. Bawa aku ke Aula Raja Naga. Ya. Tetaplah di sini di rumah. Aku akan menangani Aula Raja Naga untukmu. Ayo pergi. Aku sangat takut. Presiden Gu, Chen Fan telah dibawa oleh Aula Raja Naga. Xiao Fan, kau sudah sangat sukses. Kenapa kau tidak memberitahu Ru Chen tentang itu? Itu hanyalah hal-hal eksternal. Aku ingin dia melihat diriku yang sebenarnya. Baiklah, kalau begitu apa yang kau inginkan dariku untuk membantumu? Kejadian hari ini, jangan ceritakan padanya. Chen Fan. Dalam hal penampilan The dan film fisik, was aku tidak kalah translated dari Ru and Chen. narrated Dan latar by belakang Emilia. keluargaku juga lebih baik darinya. Maukah kau mempertimbangkanku saja? Aku tidak akan menyerah. Kau di rumah? Yanran dan aku ada janji makan malam hari ini. Aku mentransfer 50.000 padamu. Buat rencanamu sendiri untuk hari ini. Ayo cepat, tuan muda gua sedang menunggu kita di bawah. Ingat untuk mengambil uangnya. Xiao Dao. Tuan Chen. Kepala Aula Lin Tetua Qian dan Presiden Gue ingin mengundang Anda untuk makan malam. Mereka meminta saya untuk mengantar Anda ke hotel. Baiklah. Mengapa mereka ada di sini? Tuan Chen, apakah Anda mengenal mereka? Saya akan mengatur seseorang untuk mengirimkan sebotol anggur kepada mereka nanti. Lakukan saja seperti itu. Dua wanita cantik dan tuan muda Gue telah tiba. Silakan duduk. Saya bersikap kasar kemarin. Tuan muda Gue sudah memberi saya pelajaran. Untuk menunjukkan ketulusan saya secara khusus mengundang manajer Fan Manajer Fan. dari Tianxiang Capital juga. Meskipun dia tidak dekat dengan Aula Raja Naga, dia adalah sepupu jauh Tetua Qian dari grup Dacia. Dan dia bisa menengahi masalah antara Anda dan Aula Raja Naga. Halo manajer Feng.
Bagus-bagus. Mari kita angkat gelas kita. Yanran, Yanran, Manajer Vin Yanran terlalu banyak minum. Aku akan membawanya pulang dulu. Mari kita akhiri malam ini sampai di sini. Aku akan mentraktirmu lain kali. biarkan aku memberitahumu sesuatu hari ini. Tidak ada dari kalian yang boleh meninggalkan tempat ini. Wang Zichen, enyah dari sini. Tuan Wang, apa maksud dari semua ini? Apa maksudmu? Bukankah sudah jelas? Aku memberimu kesempatan terakhir kali. Tapi itu dirusak oleh pengemis tidak berguna itu. Hari ini aku akan membuat kalian berdua bergantian melayani kami. Sampai kami puas. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari aku akan bisa meniduri wanita-wanita cantik Jianchen. Memikirkannya saja sudah sangat menggembirakan. Kawan, mereka adalah orang-orangku. Enya, atau aku akan berurusan denganmu juga. Ruochen tunggu di sana. Aku akan mencari seseorang untuk menyelamatkanmu sekarang juga. Kau menipuku. Apa yang kau harapkan? Lihat dirimu sendiri. Situasi seperti apa yang kau hadapi sekarang? Setelah suami tidak bergunamu itu melawan juara tinju, satu-satunya nasibmu adalah kematian. Yanran, ayo pergi. Kau ingin pergi, dan kau masih memanggil Gue Yiming itu untuk datang mencariku, membuatku meminta maaf kepada anjing liar ini. Kau pikir kau layan? Kalian berdua benar-benar tercela. Bajingan yang tidak tahu malu. Kami memang tercela. Dan kami tidak tahu malu. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Itu pertanyaan yang bagus. Mereka akan menggeliat di bawah kami dalam waktu singkat. Jangan lupakan suamiku. Kau masih mengandalkan suamimu itu untuk menyelamatkanmu? Dia menyinggung Aula Raja Naga. Bahkan jika dia belum mati, dia pasti sudah cacat. Kenapa kau membuang-buang napas pada mereka? Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hari ini aku akan mengambil uang dan wanitanya. Nona-nona kecil. Ruochen, apa yang kau lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Itu kau. Bagaimana kau masih hidup setelah menyinggung Aula Raja Naga? Terkejut. Beraninya kau menyentuh istriku. Apa kau sudah bosan hidup? Kau parasit tidak berguna. Beraninya kau berlagak di depanku. Aku tidak peduli bagaimana kau berhasil melarikan diri dari juara tinju itu. Tapi biarku beritahu. Aku kenal Master Dao. Hari ini aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Panggil Master Dao sekarang. Beraninya mereka memukul kita. Aku akan membuatnya cacat dan bermain dengan tunangannya tepat di depannya. Master Dao sedang dalam perjalanan. Aku akan membunuhmu. Bocah ini. Kau tampak cukup akrab dengan Xiao Dao. Apa kau benar-benar berpikir bahwa saat dia tiba, kau tidak akan mati dengan lebih mengenaskan? Kau pikir kau petarung yang hebat, bukan? Baiklah, ketika saatnya tiba, bahkan jika kau berlutut dan memohon belas kasihan, aku tetap akan menghancurkanmu. Oke. Siapa yang mengambil nyawa siapa? Master Dao, Anda akhirnya datang. Siapa yang berani memaksaku untuk keluar secara pribadi? Sampah inilah yang memukulku. Patahkan kakinya sekarang. Master Dao pukul dia. Kenapa Anda memukul saya? Aku memukulmu karena kau memang pantas mendapatkannya. Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah adik seperguruan dari kepala aula saya. Apa? Tuan Chen, mohon maafkan saya. Bagaimana saya harus berurusan dengan mereka? Sudah kubilang. Sekarang Xiao Dao sudah di sini. Kau akan mati dengan lebih mengenaskan. Kau saja yang tidak percaya. Tadi,
Bagaimana ceritanya lagi? Bahkan, jika aku berlutut dan memohon padamu, kau akan menghancurkanku. Xiao Dao. Suruh seseorang mengantar mereka berdua pulang. Cepat antar kedua wanita itu kembali. Jaga dirimu. Kau. Bocah, apa kau tahu siapa aku? Aku adalah manajer di Tianxiang Capital. Ayahku Feng Boguan adalah wakil manajer umum dan keponakan dari Qian Yudao. Kau berani menyentuhku? Tuan Chen, dia bukan orang yang bisa diremehkan. Dia memiliki latar belakang yang kuat. Kau tunggu saja. Aku akan menunjukkan padamu hari ini bagaimana menginjak kata kematian. Biarkan kepala aula saja yang menanganinya. Halo ayah. Qin Roger mencoba merayuku. Aku tidak setuju. Jadi dia mengirim orang untuk memukulku. Berani sekali. Kau berani memukul anakku? Katakan padanya untuk menungguku. Ayahku akan segera datang. Bocah, kau tamak. Dia hanyalah seorang wakil manajer umum. Hebat sekali. Sombong sekali. Kau benar-benar berani meremehkanku? Feng Boguan. Aku tidak peduli siapa kau hari ini. Kau tidak akan bisa keluar dari ruang pribadi ini. Ayah itu dia. Jadi kau adalah wakil manajer umum dari Tianxiang Capital, keponakan Zhao Qian Yudao. Bocah, apa kau tahu kau dalam masalah sekarang? Terlambat. Aku takut padamu? Lebih tepatnya kau yang takut padaku. Bocah. Apa maksudmu dengan itu? Kau tidak benar-benar berpikir. Latar belakangmu lebih besar dariku, bukan? Latar belakangku sebesar ini. Lelucon yang bagus hari ini. Aku akan memanggil orang-orangku untuk menghancurkanmu. Mari kita lihat siapa yang latar belakangnya lebih besar. Mari kita lihat, apakah milikmu lebih besar? Menurutku kau yang leluconnya. Paman, kenapa Anda di sini? Jika aku tidak datang, kau benar-benar mempermalukan aku. Aku datang terlambat. Mohon maafkan saya, Tuan Chen. Tuan Qian, keluarga Qianmu tidak tahu cara mendisiplinkan orang-orangmu. Sedikit saja diprovokasi mereka langsung ingin The melumpuhkanku. film was Kau tidak berguna. translated Kenapa and kau tidak narrated cepat by meminta M. maaf Media. kepada Tuan Chen? Paman, bocah ini hanyalah orang rendahan yang bukan siapa-siapa. Anda ingin aku meminta maaf padanya? Kau bajingan. Nyawa saya diselamatkan oleh Tuan Chen. Sekarang Tianxiang Capital juga milik Tuan Chen. Jika kau tidak meminta maaf, tunggu saja untuk dikoret dari keluarga. Tuan Chen, saya minta maaf. Saya memiliki mata tetapi gagal mengenali seorang master sejati. Tolong demi kepala keluarga kami. Jangan masukkan ini ke dalam hati, oke? Tianxiang Capital. Aku tidak butuh seseorang yang tidak tahu mana yang benar dan salah. Wakil manajer umum ini bisa digantikan. Kau dipecat. Kau berani menyinggung penolong Qian Yudao. Mulai saat ini, kau diusir dari keluarga Qian. Pergilah dan urus dirimu sendiri. Kau bocah tidak berguna. Ayah, aku minta maaf, ayah aku. Dan orang ini gunakan cara-cara biasa. Jiang Cheng, aku tidak ingin melihatnya. Tuan Chen, Tuan Chen. Saya minta maaf, Tuan Chen. Ini semua adalah ide Wang Zichen. Saya juga tertipu. Bangun. 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 Kenapa kau ada di sini? Wang Zichen, kau membunuhku. Bukankah kau bilang Qin Roger adalah anjing liar yang mudah digertak? Keluarga Wang tidak lagi memiliki alasan untuk ade. Aku mewakili Kamar Dagang Universal dalam memasukkanmu ke daftar hitam. Dan aku akan membuat aula Raja Naga. Dan para pemimpin akan terus mengawasi keluarga Wang. Sampai keluarga Wang hancur sepenuhnya. Apa?
Xiaodou. Bersihkan tempat ini. Sepertinya kita tidak akan makan malam-malam ini. Aku akan kembali. Bagaimana kita bisa kembali ke rumah? Ruchan. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Apa? Aku menyelamatkanmu? Bukankah itu kepala keluarga Qian, bersama dengan Kamar Dagang Universal, dan olahraga naga yang turun tangan, untuk memblokir keluarga Wang? Apa hubungannya itu denganku? Bukankah kau menyelamatkan aku dan Yanran? Aku sama sekali tidak membantumu. Kenyataannya aku justru hampir mencelakaimu. Ini semua salahku. Aku tidak pernah menyangka bahwa Wang Zichen adalah serigala berbulu domba. Seandainya aku tahu, aku tidak akan pernah menghubunginya. Kau bisa mengenal wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, Tuan Muda Guo. Qin Ruochen. Kau sudah benar-benar melampaui batasmu. Segera pergi ke kediaman tua keluarga. Ruochen, ada apa? Qin Lin menelepon saya dan menyuruhku kembali ke kediaman lama. Bagaimana kalau begini? Aku akan pergi secara pribadi dan berbicara dengan Qin Lin. Mungkin dia bisa memberiku sedikit rasa hormat. Itu akan sangat baik darimu, Tuan Muda Guo. Aku akan melakukan apapun untukmu. Ruochen, kenapa tak putuskan pertunanganmu dengan Chen Fen setelah semua selesai? Yanran, apa yang kau katakan? Tuan Muda Guo selalu tulus kepadamu, dan dia telah membantumu di setiap langkah. Ruochen, kamu baik-baik saja, Ruochen. Chen Fan, dari mana saja tahu? Apa kau tahu bahwa Yanran dan aku hampir mendapat masalah? Aku tahu dua sampah itu. Wang Zicheng dan Feng Tao ingin menyentuhmu. Aku kebetulan bertemu mereka. Tapi jangan khawatir, aku sudah membereskan mereka untukmu. Cukup, Chen Fan. Aku tidak pernah menyangka kau orang seperti ini. Orang seperti apa aku ini? Aku tahu kau ingin pamer di depanku, tapi sebagai manusia, kau harus tetap membumi dan tidak penuh dengan bualan kosong. Aku tidak menyombong. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Kau benar-benar memaksaku membongkar kedokmu? Kau mengaku tidak sengaja bertemu mereka. Lalu kenapa kau berada di Hotel Jiafu? Para seniorku dan Qian Yudao mengundangku makan malam. Aku kebetulan melihatmu menuju ruang pribadi dan berencana mengirimkan sesuatu untukmu. Begitulah aku bertemu denganmu. Aku tahu, kau ingin pamer di depan Roshan. Tapi siapa Tuan Qian itu? Apakah dia benar-benar akan mengundangmu makan malam? Jika bukan, karena aku yang meminta Master Dao dari Aula Raja Naga untuk turun tangan dan menangani mereka. Dan Master Dao menggunakan koneksinya dengan Aula Raja Naga untuk melaporkan masalah mengenai Feng Tao kepada keluarga Qian. Ruchen mungkin benar-benar telah dibodohi olehmu. The film was Kalau begitu, translated kau cukup and akrab dengan Tuan Dao, narrated bukan? by M Media. Aku hanya sekadar kenal dengan Master Dao. Kami adalah saudara angkat. Master Dao bilang dia bahkan akan memperkenalkanku kepada Master Aula Raja Naga dan membuatku berkenalan dengan kepala keluarga Qian. Ruchen, bukankah kita akan kembali ke kediaman lama? Ayo pergi. Chen Fen, sebaiknya kau ikut bersama kami. Qin Ruchen. Aku menugaskanmu untuk membangun koneksi dengan Aula Raja Naga. Tapi bukan saja kau gagal, kau justru benar-benar menyinggung Aula Raja Naga. Mulai saat ini, kau dan ayahmu dibuang dari keluarga Qian. Atas dasar apa? Hanya karena kau adalah seorang bajingan. Kau tidak punya nilai lagi untuk digunakan. Qin Lin, kau akan menyesali ini. Kau pikir kau layak membuat kami menyesal? Aku sudah memberitahumu semuanya. Chen Fan, itu sudah cukup. Aku sudah sangat terluka olehmu. Apa kau masih harus mempermalukanku? Ruochen, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika kau tidak percaya, tanyakan padanya. Chen Fan, meskipun kau ingin pamer di depan Roshan untuk membuatnya terkesan, kau tidak perlu bersikap begitu. Tidak realistis, bukan? Tidak. Master Aula Raja Naga telah tiba bersama Master Dao. Upper, cepat pergi dan sambut mereka. Baik. Habis sudah. Qin Ruochen, ini semua salahmu. Bajingan ini telah mencelakaiku dengan parah. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Jangan takut, jangan takut. Master Aula Raja Naga telah tiba. Adik seperguruan, biarkan aku melihat apakah istrimu adalah peri dari surga atau siluman rubah dari bumi. Tuan Muda Guo, bukankah kau dan Master Dao bersaudara angkat? Kau bahkan memintanya untuk menyelamatkan kita. Mengapa kau tidak naik dan menyapanya?
Master Dao? Siapa kau? Pergi sana. Ini, Roger. Ada urusan yang harus kuselesaikan, aku pergi duluan. Kakak seperguruan kedua kau datang di waktu yang tepat. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya pada mereka, tapi mereka tidak mau percaya. Itu tidak penting. Yang mana dari mereka yang merupakan istrimu? Kakak seperguruan dia adalah istri, yang guru aturkan untukku, Qin Ruochen. Salam Ketua Aula Lin. Aku tidak menyangka bocah ini benar-benar mengenal Master Owl dari elegan sifat. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Qin Roger. Ini, Paman, nada bicaraku tadi agak kasar. Paman meminta maaf kepadamu. Kau tahu, Paman melakukannya hanya demi kebaikan keluarga. Benarkah? Jangan dimasukkan ke dalam hati. Itu benar kakak. Maafkan aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Menyesal sekarang? Sudah terlambat. Kakak seperguruan kedua ayo pergi. Xiaofan. Qin Lin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bocah ini sangat cakap. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika ini terus berlanjut, dia akan menginjak-injak kepala kita berdua, lalu bagaimana? Ayah, aku punya ide. Apa idenya? Aku berencana menghabiskan 1 miliar untuk menyewa bintang yang sedang naik daun NCK sebagai duta merek untuk perdagangan Heng Tong. Itu tidak akan berhasil. Dia tidak sepadan dengan harga 1 miliar itu. Ayah, Lagi pula, bukankah itu sama saja dengan menyiapkan gaun pengantin untuk keparat kecil itu? ayah, aku tentu saja tahu dia tidak bernilai 1 miliar. Tapi ini adalah kesempatan terakhirku. Jika Qin Ruochen, bajingan itu setuju, setelahnya NCK akan mentransfer uang ke rekening kita. Kita akan mengambil uangnya dan segera pergi. Aku tentu tahu itu. Tapi bagaimana jika dia tidak setuju? Jika dia menolak, NCK akan menyebarkan rumor di seluruh industri hiburan bahwa perdagangan Heng Tong tidak bisa dipercaya. Itu akan mendorong perdagangan Heng Tong tepat ke mata badai. Dan kemudian saat kita berpisah dari Qin Ruochen, maka kita akan mendapatkan 1 miliar itu, bukan? Rencana bagus. Ayo lakukan itu. Qin Roger. Setelah keputusan dari jajaran manajemen puncak perusahaan, kami ingin mengundang Nona An yang cantik untuk menjadi duta merek perusahaan kami. Kontraknya sudah disusun. Tinggal ditandatangani saja. Qin Ruochen perusahaan saat ini berada di titik balik kritis dalam perkembangannya. Kontrak ini, kami sudah meninjaunya, dan tidak ada masalah. Kau harus segera menandatanganinya. Ada yang tidak beres. Merekrut Nona An sebagai juru bicara. Tarif pasar berkisar antara 80 juta hingga 100 juta. Kontrak ini tertulis 5 miliar. Kalian sendiri yang menyusun kontrak ini. Aku tidak akan menandatanganinya. Apa yang kau bicarakan, Qin Roger? Superstar An sangat populer saat ini. Dia benar-benar sepadan dengan harga itu. Lagi pula, kami sudah bersusah payah agar Nona An mau menandatangani kontrak ini. Apa maksudmu kau tidak mau menandatanganinya? Qin Ruochen, jangan terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Jika kau tidak menandatanganinya dan perkembangan grup terhambat, kau akan menjadi pendosa di grup ini. Tunggu dimintai pertanggungjawaban pemegang saham. Apakah perdagangan Heng Tong milikmu sedang mempermainkanku? Kau bahkan tidak mampu membayar 5 miliar. Tapi kau ingin menyewaku sebagai juru bicara? Nona An, tenang, mohon tenang. Qin Roger, kau tahu betul seberapa besar pengaruh Nona An di industri hiburan, bukan? Jangan pernah membuatnya marah. Hanya dengan satu kata darinya, tidak akan ada seorang pun di industri hiburan yang akan mau mewakili perusahaan kita lagi. Tahu? Apa yang perlu ditakuti? Dari mana kau punya hak untuk bicara? Sampah tidak berguna. Sejak kapan giliranmu? Seorang suami menumpang hidup yang tidak berguna untuk ikut campur dalam bisnis Heng Tong trading kami. Aku. Bahkan suami sang ketua. Tidak memiliki kualifikasi itu. Kualifikasi apa yang kau miliki? Nona An. Jika aku tidak salah, apakah kau merasa cemas dan gelisah akhir-akhir ini dan mudah meluapkan amarah pada orang lain? Bagaimana mungkin Heng Tong Trading mempekerjakan seseorang yang sedang mengalami menopause dan jelas-jelas sudah melewati masa jayanya untuk menjadi juru bicara kita? Kita seharusnya mencari seseorang yang positif, muda dan energik. Itu akan menjadi pasangan yang sempurna. Itulah cara yang benar untuk melakukannya. Apa katamu? Kau sudah jadi tuli? Kau. Ini yang kau sebut mencapai akhir masa kejayaan seseorang? Dasar rendahan, kau berani bilang aku tua. Dan kau Qin Ruochen, aku akan mengingat ini. Aku bersumpah mulai sekarang. Aku akan menggunakan setiap sumber daya yang kumiliki untuk memastikan Heng Tong Trading milikmu tidak akan bisa mendapatkan duta merek apapun. Qin Roger, jika kau tidak mau menandatangani, baiklah. Tapi kau membiarkan suamimu yang tidak berguna ini
membuat keributan di sini. Qin Ruochen, apa kau mencoba membawa Heng Tong Trading menuju kehancuran? Menurutku kau sudah tidak layak lagi memegang posisi ini. Jika kau cerdas, kau akan mengundurkan diri. Chen Fan, apa yang kau lakukan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kau ingin merekrut seseorang yang sudah melewati masa jayanya dan sedang mengalami menopause sebagai duta merek. Bukankah itu berarti perdagangan Heng Tong sedang mengalami kemunduran? Dasar menantu tidak berguna. Beraninya kau meremehkanku? Tunggu saja. Aku tidak akan. Wanita tua bengkak itu tidak diinginkan bahkan jika diberikan secara cuma-cuma. Bagaimana jika kita meminta Zhou Qinghan untuk menjadi duta merek kita? Apa katamu? Apa kau sedang melucu? Kau bahkan tidak mampu membayarku. Apalagi Zhou Qinghan. Zhou Qinghan adalah Dewi papan atas negara ini, bintang paling memukau di industri ini, dan kau punya nyali untuk berpikir. Kau bisa menjadikannya duta merek. Apa kau berani bertaruh denganku? Taruhan soal apa? Bertaruh, apakah aku bisa membawa Zhou Qinghan ke sini? Jika kau gagal membawanya, dia harus mengundurkan diri secara sukarela. Tapi jika kau berhasil, kalian semua harus segera meninggalkan grup ini. Baik, sepakat. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu silakan bawa dia ke sini. Bukankah itu berarti perdagangan Heng Tong sedang mengalami kemunduran? Apakah dia sudah gila? Zhou Qinghan adalah teman baikku. Nomornya tidak pernah dipublikasikan. Beraninya dia berpura-pura menghubungi Zhou Qinghan. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa mempertahankan sandiwara ini. Kakak seperguruan, aku berada di perdagangan Heng Tong. Kemarilah, aku perlu menemuimu. Kebetulan aku juga perlu menemuimu. Tunggu, aku akan sampai di sana dalam 10 menit. Baik, 10 menit. Baiklah, oke. Bocah ini, selesaikan. Dia benar-benar mengenal Zhou Qinghan. Jika dia benar-benar bisa membawa Zhou Qinghan ke sini, aku bersedia menanggung kerugiannya. Kau wanita tua bangka. Tidak ada yang menginginkanmu bahkan secara gratis. Tapi kau bersedia menanggung kerugiannya. Kau, Waktunya habis. Di mana dia? Apa yang terburu-buru? Sudah 10 menit. 5, 4, 3, 2, 1. Kakak seperguruan. adik seperguruan, apa yang kau butuhkan? Zhou Qinghan, Apakah aku sedang berhalusinasi? kau benar-benar membawa Zhou Qinghan ada di sini? Zhou Qinghan, apa yang kau lakukan di sini? Siapa kau? Aku tidak perlu melapor pada orang asing tentang alasan kedatanganku. Kakak seperguruan, dia bilang dia temanmu. Kau tidak mengenalnya. Sahabat karib. Aku tentu saja tidak akan berteman dengan wanita tua. Zhou Qinghan dari Heng Tong Trading. Tunggu saja kau. Apa yang kau lakukan? Kemana kau akan pergi? Apa yang sedang kau lakukan? Qin Ruochen, jangan memancing kesabaranku. Apa kalian berdua mencoba bertingkah seperti preman? Menjilat ludah sendiri? Memangnya kenapa kalau aku bertindak seperti preman? Apa yang akan kau lakukan? Kau ingin memulai perkelahian? Orang bijak menghindari masalah yang mendesak. Itu memang yang kau inginkan, bukan? Keluar. Tunggu saja kau. The film was translated and narrated by M. Chen Fan, terima kasih. Jangan sungkan, jangan menganggap orang asing. Chen Fan, kau benar-benar tidak menganggap kakak seperguruan sebagai orang luar. Permisi, Nona Su. Apa kau juga kakak seperguruan Chen Fan? Jadi kau adalah tunangan Xiao Fan. Xiao Fan, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Aku ingin kau menjadi duta merek untuk istriku. Bagaimana dengan kontrak duta seumur hidup? Benarkah? Itu akan sangat luar biasa. Terima kasih, Nona Su. Bagaimana kalau begini? Malam ini, aku akan mentraktirmu makan malam. Sebagai tanda terima kasihku, lupakan makan malamnya. Aku datang hari ini hanya karena aku ingin mengajak Xiao Fan bersama kedua kakak seperguruanku untuk makan malam. Apakah kau mau datang? Apakah itu diperbolehkan? Tentu saja. Kakak seperguruan. Izinkan aku memperkenalkan secara resmi istriku Qin Ruochen. Seorang jelita dari Jiangcheng, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Namun karena aku cukup dekat dengan Xiao Fan, aku yakin kau tidak keberatan, bukan? Selama Chen Fan adalah tunanganku, itu saja yang penting. Mengenai hal lainnya, aku tidak keberatan. Ruochen, kapan kau akan membawa kami ke rumahmu untuk mengunjungi orang tuamu? Ibuku meninggal saat aku masih sangat kecil. Ayahku saat ini sakit kritis dan masih di rumah sakit. Belum keluar dari masa bahaya. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kau tidak pernah bertanya. Tenang saja denganku di sini. Ayahmu akan baik-baik saja. Benarkah kau bisa tenang? Di dunia ini, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh bajingan ini. Qin Ruochen, jika kau tidak ingin ayahmu mati, segera bawa dirimu ke gudang sekarang juga. Qin Lin, apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Kau akan tahu saat sampai di sini. Qin Lin,
Lepaskan ayahku, dan aku akan menyetujui apapun. Chen Fan Qinlin telah menculik ayahku. Apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir, aku di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Berani-beraninya menculik ayah mertua adik seperguruanku. Mereka benar-benar sudah bosan hidup. Tidak perlu kakak seperguruan. Aku akan pergi sendiri, agar dia tidak mencoba tipu daya apapun. Aku ikut juga. Qinlin, apakah kau benar-benar berpikir apa yang kita lakukan itu benar? Suami Qin Ruochen memiliki. Ayah, dia telah mempermalukan kita berulang kali. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tapi, Jangan membantahku. Kita sudah menunggu saat yang tepat selama bertahun-tahun. Bukankah itu semua demi uang ini? Sekarang setelah si tua bangka Qin Hui ini berada di tangan kita, aku tidak percaya Qin Ruochen tidak akan menurun. Qinlin, katakan padaku, bahkan orang-orang dari Olah Raja Naga memperlakukan bocah Chen Fan ini dengan rasa hormat seperti itu. Apakah kau yakin orang-orang yang kau sewa benar-benar bisa menangkapnya? Ayah, jangan khawatir. Kali ini aku sudah membuat rencana yang sempurna. Aku tak akan biarkan mereka keluar hidup-hidup. Ayah, Qinlin jangan sakiti ayahku. Aku mohon biarkan dia pergi. Lepaskan ayah mertuaku segera, atau aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Kau ingin kami ikut bersamamu ke liang kubur? Kau pikir kau layak? Seharusnya kau sudah tahu apa yang mampu kulakukan sekarang. Kau seharusnya tahu. Jangan bermain api atau kau akan terbakar. Sejak aku memutuskan melakukan ini hari ini, aku sudah memastikan tidak ada jalan keluar untukmu. Kau sudah tamat. Qinlin, aku memohon padamu. Tolong jangan sakiti ayahku. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Sekarang kau memohon padaku? Terlambat di mana duo hitam putih? Sini. Bulu hitam putih. Chen Fen, aku tahu kau petarung yang baik. Tapi kau bukan apa-apa dibandingkan ahli yang sesungguhnya. Kau bahkan tidak layak untuk dibicarakan. Aku tidak begitu yakin soal itu. Duo hitam putih, aku menghabiskan 100 miliar untuk menyewa ahli ranah transformasi ini. Dari peringkat Dewa Perang Internasional, membunuhmu semudah menginjak seekor semut, pakar ranah transformasi. Aku baru saja membunuh satu kemarin. Masih bicara sombong saat kau menatap kematian di depan mata, Qin Ruochen. Setelah aku menghabisi sampah ini, aku akan memastikan kau dan ayahmu mati. Hangtong Trading akan menjadi milikku. Qinlin, kau pengecut yang hina. Tutup mulutmu, kau tidak memberiku pilihan lain. Apa yang kalian berdua tunggu? Tangkap dia. Qinlin, dua ahli ranah transformasi itu bukan tandingannya. Siapa sebenarnya dia? Kalian berdua. Jangan mendekat. Atau aku akan membunuhnya sekarang juga. Tidak. Chen Fen, aku pikir kau petarung yang hebat. Sekarang setelah si tua bangka ini berada di tanganku, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Apa yang kalian berdua inginkan sebenarnya sebelum kalian melepaskannya? Apa kalian ini menyebalkan atau bagaimana? Aku ingin kau berlutut dan melumpuhkan kultivasimu sendiri. Tidak, Chen Fan. Qin Ruochen, kau benar-benar seorang munafik. Kau tidak mau ini, kau tidak mau itu. Baiklah kalau begitu, aku akan membunuh si tua bangka ini sekarang. Dan membiarkannya pergi ke liang kubur bersamaku. Baiklah, aku akan berlutut. Pilihan cerdas, cepatlah. Berlutut. Aku sedang berlutut. Qinlin, kau baik-baik saja? Chen Fan? Tolong ampuni kami ya. Kami salah. Mengingat kita adalah keluarga, tolong ampuni kami. Mengampunimu? Apakah kau pernah mengampuni Ruochen? Gadis bodoh, kemari kau. Minta maaflah pada Chen Fan. Chen Fan, kami salah. Kami dibutakan oleh keserakahan. Aku berjanji. Jika kau melepaskan kami akan segera meninggalkan Jiangcheng dan tidak akan pernah mengincar Hangtong Trading lagi, Kak? Kalau tahu begitu, jangan lakukan. Ayah ada apa? Ayah. Chen Fan, tolong selamatkan ayahku. Chen Fan, bagaimana keadaan ayahku? Ayahmu baik-baik saja, hanya sedikit lemah. Dia hanya butuh istirahat yang cukup. Terima kasih, Chen Fan. Bagaimanapun ayahmu adalah ayahku juga. Tak usah formalitas, semua sudah beres. Ayah, kau sudah sadar. Bantu ayah ke ruang tamu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baiklah. Ayah, apa yang ingin kau katakan? Kamu pasti Chen Fan, kan? Bagaimana kau tahu, ayah? Dulu,
Ketika gurumu turun dari langit dan memasuki dunia fana, dia menetapkan syarat untuk pernikahanmu dengan Chen Fan. Dia bilang itu sudah ditakdirkan oleh nasib. Kau memang ditakdirkan untuk menikah dengan Chen Fan jadi. Aku bahkan tidak perlu bertanya untuk mengetahuinya. Paman. Masih memanggilku paman? Ayah. Sekarang setelah Rochen dan aku sudah menikah, bisakah kau memberikan paruh lainnya dari surat perjanjian nikah itu? Itu sudah pasti. Baiklah. Ayo kita pergi beristirahat. Jangan ganggu pasangan muda itu dengan urusan mereka. Ayah, apa yang kau bicarakan? Aku pergi dulu. Chen Fan, ada apa? Rochen. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Ada apa? Di dalam tubuhmu, segelku masih aktif. Apa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari cara untuk mematahkan segel itu. Bagaimana cara kita melakukannya? Hanya Apa yang kalian berdua lakukan? tidak ada apa-apa. Kenapa kau ada di sini? Aku membeli rumah di sebelah. Mulai sekarang kita bertetangga. Hanya datang untuk menyapa. Itu luar biasa. Dengan begini, kita bisa bertemu kapanpun kita mau. Kau bocah begitu kau punya istri, kau melupakan kakak seperguruanmu. Beberapa tahun terakhir ini, kultivasi bela diriku terhenti. Jadi kami membeli rumah di sebelah rumahmu. Mulai sekarang kau akan berlatih denganku setiap hari. Selain itu, aku sekarang adalah duta Marek seumur hidup untuk perusahaanmu. Tinggal di dekatmu. Sangat wajar bukan? Apa ini? Ini adalah apa yang diberikan guruku kepadaku. Guru menyuruhku untuk menyelesaikan semua tugasnya sebelum membukanya. Muriko, bagaimana pendapatmu tentang istri dan kakak seperguruan yang kupilihkan untukmu? Sebagai seorang guru, aku adalah ayah seumur hidup. Aku mematuhi perintah guru. Tapi tidak seperti itu. Jangan coba-coba membohongiku. Jangan coba-coba membohongiku.